Oke dong, mengawali pembelajaran kali ini berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa kita. Oke. Ini habis pelajaran apa ini? Matematika Pak. Kok gak dihapus sih? Yang Ya pikir tadi yang bikin itu Rahmat Pak. Kamu Lu. nggak bahas. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengukuran. Sekarang ada yang tahu kita mau belajar apa? Pertama. Ya, energi terbarukan. Betul. Ini permanen tuh? Enggak. Permanen. Enggak. Ya, Bu. Enggak. Yang permanen sih tanpa ya. Waduh. Udah mas kuncinya mas. Sebelum itu Bapak mau nanya nih. Kalian pernah makan kuaci nggak? Nah, Nah, Beliin Pak. belum. ribu Pak, ribu. Kalian tahu nggak kalau kuaci itu termasuk dalam energi terbarukan? Wow. Jadi, Tahu ya, Pak? bisa lihat. Ini bunga matahari. Nah, ini bunga matahari, ini kuasinya tengah. Kuasi di sini itu bisa dirubah menjadi energi pengganti energi fosil seperti minyak bumi. Nah, dalam satu bunga matahari terdapat kurang lebih 2000 biji kuaci. Dari biji ini akan diolah menjadi pengganti energi fosil seperti bahan bakar bensin, solar, dan lain-lain. Menurut ketersediaannya, Itu yang di Latin sendiri. enggak. Nah, menurut ketersediaannya energi itu ada dua. Yang pertama itu energi tidak terbarukan. Yang kedua, energi terbarukan. Energi tidak terbarukan yaitu energi yang terbatas atau bisa dikembangkan tapi butuh proses yang lama, bisa ribuan sampai jutaan tahun, seperti energi fosil. Atau minyak bumi. Kalau energi terbarukan yaitu energi yang dapat diperbarui atau tidak akan habis. Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang energi terbarukan. Tidak akan habis. Bukan hidup habis. Nah, energi terbarukan itu ada banyak. Yang pertama yaitu matahari. Matahari ini disebut energi terbarukan karena adanya reaksi fusi nuklir. Apa sih reaksi fusi nuklir itu? Reaksi fusi nuklir yaitu adalah perubahan helium, perubahan hidrogen, perubahan hidrogen berubah menjadi
helium. Perubahan ini disebut reaksi fusi nuklir. Matahari ini sinar matahari ini yang mencakup bumi sekitar 1,74 kali 10 pangkat 17 joule per second. Sekitar 31% dikembalikan lagi ke luar angkasa. Siapa yang memberikan? Karena di bumi terdapat atmosfer, jadi dipantulkan lagi ke luar angkasa. Dan sisa dari 31% ini disimpan di bumi, di daratan dan di lautan. Ada yang ditanyakan? Belum. Terus yang reaksi fusi nuklir ini bersifat kontinu. Kontinu atau terus menerus sehingga energi matahari ini tidak akan habis kecuali kiamat. Selanjutnya yaitu energi angin. Angin di sini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, biasanya angin dimanfaatkan dalam PLTU, yaitu bangkit listrik tenaga. Nah, angin di sini akan melalui turbin sehingga akan turbin berputar, akan menjadikan energi kinetik dan energi listrik. Nah, ini ada yang kelewatan, yaitu pada matahari ada 3 konversi. Jadi dari energi matahari, coba singkat jadi EM, energi matahari berubah menjadi energi kimia. Namanya heliochemical. Contohnya yaitu fotosintesis. Terus yang kedua, energi matahari berubah menjadi energi listrik. Nah, energi matahari berubah menjadi energi listrik disebut dengan helioelectrical. Contohnya yaitu panel surya. Yang ketiga itu energi matahari dirubah menjadi energi panas. Ini kurang lebih contohnya mirip dengan panel surya, tapi kalau panel surya kan energi matahari dirubah menjadi energi listrik. Kalau yang ketiga ini itu dirubah menjadi energi panas. Ini disebut heliotermal. Sini ada yang ditanyakan? Bagian. Kalau tidak ada, coba lanjutkan. Energi terbarukan yang ketiga yaitu air. Penggunaan air di sini yaitu air dari suatu wilayah dibuat bendungan, misalnya bendungan. Kemudian setelah dibendung, air tersebut dialirkan menuju dataran yang lebih rendah. Ketika air dialirkan ke dataran yang lebih rendah, nah di bawah
sehingga air dari atas akan melewati turbin, kemudian dari turbin akan terjadi energi, akan menjadikan energi listrik. Terus yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi di sini disebabkan oleh aktivitas radioaktif. Disebabkan oleh radioaktif. Nah, dalam panas bumi ini ketika misal ini bumi ya, terus ke dalam, semakin dalam ke sini semakin besar panas buminya. Nah, ketika di sini ada bebatuan, maka bebatuan ini akan mencair karena panas bumi ini, sehingga menjadikan magma. Nah, ketika yang di permukaan bumi ada batuan berpori, ketika batuan berpori itu ada airnya, sehingga air tersebut akan menjadi panas dan akan keluar muncul di permukaan bumi menjadi uap panas. Nah, dari uap panas inilah akan dimanfaatkan sebagai energi. Nah, Indonesia sendiri merupakan penghasil panas bumi terbesar di dunia, sekitar 17.000 megawatt. Panas bumi ini biasa disebut dengan geotermal. Ada yang ditanyakan anak-anak? Masih ada? Belum? Mungkin bisa dipoto dulu. Oh iya Pak, bentar Pak. Gambar aesthetic. Kita sampai jam berapa ya? Sampai zuhur Pak. Kurang 6 menit Pak. Ini boleh berhapus ya? Boleh. Sekarang yang terakhir yaitu energi biomasa. Biomasa ini berasal dari makhluk hidup. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Nah, biomasa sendiri terbagi menjadi dua bagian. Itu bagian satu. Yang satu yaitu biomasa yang berasal dari bahan organik makanan. Contohnya yaitu etanol. Etanol. Ya, betul sekali. Habis Pak. Etanol ini berasal dari fermentasi bahan makanan.
kita yaitu mengusulkan bahan bakar dicampur dengan etanol. Apakah itu berfungsi atau tidak? Kenapa Mas kok ngomong kayak? Oh, Bapak Mas. Nah, kenapa kira-kira kok pada gak setuju nih Mas? Ya, isunya itu bisa rusak. ya, betul sekali. Karena sifat etanol itu sendiri itu korosif, bukan merusak benda-benda seperti logam dan lain-lain. Nah, etanol juga tidak dapat berfungsi pada suhu dingin. Tidak fungsi pada suhu dingin. Nah, terus selanjutnya yaitu yang kedua. Di sini berarti biomasa selain bahan organik makanan seperti kotoran ternak, limbah industri, nah, hasil dari biomasa ini bisa disebut dengan bioenergi. Biomasa yang kedua yaitu yang berasal dari kotoran ternak, terus limbah industri dan lain-lain itu biasa disebut dengan biogas. Ada yang belum paham atau sudah paham semua? Ada yang mau menimbulkan pertemuan hari ini tentang apa? Ya Mas Mata. Pertemuan kali ini kita membahas tentang energi terbarukan. Yang mana energi terbarukan itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat dan tersedia secara berkelanjutan. Betul sekali. Contohnya Mas? Seperti energi matahari, terus energi angin, air, juga biomasa. Nah, panas bumi juga. Ya, betul sekali. Info close untuk Mas Mata. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang pemanasan global. Nah, jadi dari energi terbarukan ini nggak sepenuhnya menguntungkan ya, tapi ada sisi tidak menguntungkannya juga. Seperti panel surya tadi. Panel surya itu mengandung gas yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Jadi panel surya mengandung gas-gas emisi rumah kaca. Selanjutnya akan dilanjutkan di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.